Salam sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selamat datang di SS Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan perkenalan kita tentang Alkitab. Tetapi sebelum lebih lanjut, bagi saudara yang baru menonton video saya, silahkan subscribe. Ini gratis. Jika suka pada video saya, silahkan tekan like dan bagikan ke yang lainnya. Jika ingin berkomentar, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya untuk notifikasi tentang video-video terbaru saya. Baiklah, langsung saja kita mengenali Alkitab. Melanjutkan perkenalan. Kita awali dengan pertanyaan. Alkitab tuh apa sih? Dalam banyak percakapan, dalam banyak diskusi, ternyata ada banyak ragam pemahaman seseorang tentang Alkitab. Ada banyak pendefinisian tentang Alkitab. Tetapi secara umum, saya boleh mengambil kesimpulan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia, oleh penulis manusiawi, dan dalam konteks sejarah tertentu. Nah, ini kira-kira yang paling umum dipahami tentang Alkitab. Namun demikian, secara pribadi saya hendak mengusulkan bagaimana kita mendefinisikan atau memberikan sebutan tertentu tentang Alkitab. Bagi saya secara pribadi, Alkitab adalah kesaksian tentang firman Tuhan. Sebagai kesaksian tentang firman Tuhan, maka Alkitab ditulis dengan beragam jenis tulisan sastra. Ada yang merupakan kesaksian iman, misalnya tentang penciptaan. Lalu juga ada yang berupa prosa, ada yang berupa nyanyian atau puisi, ada yang merupakan catatan sejarah, dan beragam jenis tulisan lainnya di dalam Alkitab. Lalu bagaimana kita memahami lebih lanjut tentang Alkitab? Tentang hal ini, saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk menggunakan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan Alkitab? Dan yang kedua adalah, bagaimana cara kita membaca Alkitab? Kita awali dengan bagaimana proses pembentukan Alkitab. Alkitab itu seperti perpustakaan kecil yang berisi banyak kitab yang ditulis oleh berbagai pengarang dari zaman yang berbeda. Penulisan semua kitab itu membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun, bahkan lebih lama, jauh sebelum kitab-kitab ini disatukan menjadi Alkitab. Kitab-kitab perjanjian lama baru selesai disatukan sekitar abad pertama sebelum Masehi. Itu untuk kitab-kitab perjanjian lama. Selanjutnya untuk kitab-kitab perjanjian baru selesai disatukan sekitar abad keempat Masehi. Selanjutnya, bagaimana cara kita membaca Alkitab? Tentulah setiap orang punya hak tentang cara membaca Alkitab sesuai dengan maksud dan tujuannya membaca Alkitab. Artinya, tidak ada ketentuan harus membaca dengan cara tertentu. Bebas-bebas saja, sah-sah saja. Maka wajar saja jika ada beragam cara membaca Alkitab. Misalnya, membaca bagian-bagian ayat-ayat tertentu yang dianggap sesuai dengan kehidupannya. Lalu membaca dengan menghafal isi Alkitab. Ini dihafal dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi di perjanjian lama. Lalu menghafal juga mulai dari Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu di perjanjian baru. Hafal, dan banyak orang yang melakukan hal seperti ini juga. Tidak salah. Kemudian ada juga yang membaca dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual, psikologisnya. Bahkan ada kecenderungan yang lain, sisi negatifnya, yaitu bahkan membaca Alkitab sebagai semacam jimat
atau menjadi semacam rapalan mantra. Lalu ada yang dengan tujuan studi dan pendalaman pemahaman isi Alkitab. Tentu juga punya cara yang berbeda. Dan masih ada banyak cara lain lagi saat kita membaca Alkitab. Lalu bagi mereka yang membaca Alkitab dengan tujuan studi dan pendalaman isi Alkitab, maka ada beberapa prinsip yang harus dipahami. Yang pertama, walaupun di dalam Alkitab memang terdapat catatan sejarah tertentu, tapi itu tidak berarti bahwa seluruh isi Alkitab adalah catatan sejarah. Yang kedua, Alkitab adalah buku kesaksian iman yang tentu tidak dapat dibandingkan apple to apple dengan beragam buku ilmiah dan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat jelas ketika kita membaca kitab Kejadian, terutama berkaitan dengan proses penciptaan menurut Alkitab di kitab Kejadian, yang kadang-kadang dibandingkan dengan hasil penelitian ilmu pengetahuan bahwa dunia ini telah hidup jutaan tahun, dan juga ada masa-masa ketika dinosaurus dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa membandingkan isi kitab Kejadian ini dengan buku ilmiah dan juga hasil ilmu pengetahuan apple to apple. Kita tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, Alkitab berisi banyak kitab dengan jenis sastra yang berbeda, sehingga perlu pemahaman tentang gaya sastra. Tidak semuanya seragam gaya sastranya. Yang keempat, ini juga sangat penting, bahwa penulis Alkitab itu berasal dari konteks zaman dan tempat yang tentu tidak sama dengan konteks zaman dan tempat para pembaca kita yang saat ini ada. Oleh karena itu, perlu belajar tentang konteks zaman dan tempat penulisan kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Kita tidak bisa membayangkan seolah-olah mereka, para penulis Alkitab, itu ngerti juga tentang teknologi yang sedang berkembang di zaman sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih melanjutkan tentang bagaimana cara membaca Alkitab, khususnya untuk tujuan studi dan pendalaman isinya. Nah, tentang hal ini saya juga hendak memberikan catatan penting ketika membaca Alkitab dengan tujuan studi dan dalam pendalaman pemahaman Alkitab. Yang pertama, kenali konteks tempat dan zaman penulisannya. Yang kedua, kenali siapa penulisnya. Yang ketiga, kenali juga tujuan penulisannya. Nah, baiklah, ini perkenalan lanjutan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jika saudara-saudara menyukainya, silahkan subscribe, silahkan tekan like. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu juga nanti saudara dapat mengomentarinya. Jangan lupa untuk share, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Jadi saudara, terima kasih untuk menyaksikan video saya kali ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Salam persatuan, NKRI harga mati.